Marbot Story, menegakkan akidah, menjaga kemurnian sunnah. Maka, saudara sekalian, fitnah itu, ujian di dalam bermasyarakat itu ada 5. Yang pertama dari istri ya suami juga bisa. Nek wong wedok ya sapa sing lanang, nek sing lanang kok sing wedok maksudnya. Oh, tuh wong lanang berarti orang berusia. Ya. Istri, anak, orang tua, harta dan tetangga. 5 kabeh ujian bagi kita di dalam bermasyarakat, di dalam kita mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi baru sekalian, fitnah ujian yang paling besar dan paling bisa mematikan itu dari yang terdekat. Nang dinggon sing jenengane sing paling cedek sing paling bahaya sebenarnya. Gimana? Dalam rumah tangga maka yang paling bahaya adalah 2. Nek bareng-bareng seumah, anak iso, bojo iso. Tapi kalau ditambahi 1, orang tua itu menjadi 3. Tapi kalau kita kaya atau kita miskin itu menjadi 4. Nah, kalau kita nggak mungkin kan hidup tidak bermasyarakat, maka menjadi 5. Ada tetangga di sini, maka semuanya adalah sesuatu yang saling berkaitan dan tidak bisa ditinggalkan. Tetapi yang paling bahaya adalah yang dapat mengguncangkan sebuah bahtera rumah tangga itu dari 2, yakni dari istri atau suami atau dari anak. Yang sering kan kita setelah berumah tangga itu mandiri, maksudnya misah walaupun rumah gubuk ya dipisah, men belajar mandiri, men belajar ngerasakno nyonggo urip, nyonggo anak, nyonggo bojo. Hadirin rahimakumullah sekalian, hal ini pun oleh Allah diberitahukan, yakni pada ayat yang saya bacakan tadi, surat Al-Ghabun ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin kaum rahimakumullah, Bapak yang berbahagia, dalam ayat ini Allah memberitahukan bahwa ada 2 musuh yang terbesar atau ujian yang terbesar dalam keluarga, yakni dari anak dan istri. Tetapi Allah pun memberikan solusinya. Orang gol diweden-wedeni kok kan medeni banget. Bojo karo anak iso dadi musuh deh. Iya iso. Ya kalau hari ini mungkin kalau zaman Nabi seperti Nabi Lut ya, yang istrinya itu ya. Nabi Lut itu istrinya. Terus Nabi Nuh itu anaknya. Ya. Maksudnya yang durhaka pada orang tuanya. Ini kan contoh-contoh. Itu yang level yang Nabi pun seperti itu. Apalagi kita yang RT bukan, ya RT bukan, pejabat DPR bukan, ya pantas wae. Tapi insya Allah ujian dalam rumah tangga kita itu bukan dalam arti sampai pecahnya akidah atau berlainan akidah. Insya Allah tidak seperti itu. Mungkin hanya tahapan-tahapan pengerengan biasa dan bisa menjadi luar biasa. Patuh setitik lah, wadanan, rebutan bondo warisan, sah-sah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Bapak sekalian, dalam sebuah permasalahan apapun itu, khususnya dalam rumah tangga atau dalam keluarga besar jamaah kita atau dalam lingkungan kita, Allah memberikan solusinya. Yang pertama itu apa? Yang pertama adalah memaafkan. Jadi kita yang pertama itu harus menjadi orang yang pemaaf. Gampang nyepuroni. Mengapa ini penting? Bapak sekalian, kalau dalam hadis itu, apabila terjadi sebuah pertengkaran lebih dari 3 hari,
maka nantinya kedua-duanya itu akan mudah masuk ke neraka. Kalau hadisnya itu seperti itu, tidak akan masuk surga. Saya terjemahkan bebas, maka mudah masuk neraka. 3 hari jengkelan, buh kuwi karo bojone karo anake karo tanggane ora takonan, 3 dina kuwi mau nek menurut Kanjeng Nabi kuwi menyebabkan tidak masuk ke surga. Mulane Bapak sekalian, nek wis jengkel 2 dina setengah hari ndang-ndang njaluk ngapura takon salah sijine. Men aja kebablasan. Yang paling baik adalah kita memaafkan, minta maaf. Tapi ingat dulu sekalian, minta maaf itu tidak semudah teorinya. Karena apa? Secara umum kadang-kadang kita ada egoisme. Ngomongnya kayak gini, aku kok masa aku wong bojone njaluk ngapura karo bojoku. Masa aku wong tua njaluk karo apa sing nom. Tidak seperti itu. Kita ingat bahwa melakukan sebuah kebaikan, amar ma'ruf itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di sini salah satunya adalah memaafkan. Yo nek ora gelem njaluk ngapura, tapi nek kita niku ngerasa sing gedhe pangapurane ya di ngapurane walaupun tidak minta maaf. Karena apa? Salah satu hal yang dicontohkan oleh Rasulullah yang disampaikan kepada Sayyidina Aisyah sebelum tidur itu, jika ingin mendapatkan surganya Allah, maka salah satu amalnya adalah memaafkan kesalahan orang lain sebelum kamu tidur. Jadi ini Kanjeng Nabi yang Sayyidina Aisyah itu nek pengen gampang mlebu surga, salah sijine sakurunge turu jenengan ngapuroni sinten mawon sing nate gawe jengkel kalih jenengan. Ini kan amalan. Nari nate kula sampaikan saderenge film niku seolah-olah seperti hatam satu Al-Quran adalah dengan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Maka untuk memudahkan kita masuk surga, salah satunya adalah memaafkan kesalahan orang-orang yang telah atau pernah berbuat salah pada kita sebelum tidur. Aja malah karo ndeleng nusuk malah kelingan kapanane. Kapanane kowe ketemu ya. Kan kadang-kadang ngoten nggih. Tapi ingat Bapak sekalian, nek cara bulu kula niku jengkel kuwi kesel. Jengkel niku kesel lho. Ngungkuli tiang macul. Nek tiang macul niku sayang atau kesel, wangsul kan ngelih niku bar madang mesti ngantuk turu. Tapi nek kula jenengan niku jengkel, madang kuwi yo angel. Arep madang kuwi angel. Arep turu yo angel. Kelingan omongane utawa kelingane perbuatane sing mau dulure dhewe sing jengkel. Kuwi madang yo angel, bisa ngomong yo angel, turu apa meneh. Mangkel, mulane nyiksa sebenarnya. Asik mending seneng bar madang, medang seneng ngantuk turu. Besok kerja biasa, tapi nek mangkel alah abot. Kelingan paling-paling sampean garing rancang, kapan ana ketemu liwate kono itu. Jadi mempersiapkan sesuatu untuk membalas itu tidak mudah dan memberatkan pikiran kita. Itu menguras tenaga. Maka yang lebih baik ya timbarno. Kita merasa bahwa itu merupakan sesuatu yang memang Allah takdirkan untuk terjadi pada hari itu. Nah, terus kiai sing ngomong kodok dari Gusti Allah kabeh ki mau wis dinaris. Nek waya kejotos dijotos, waya ketumbur, waya sampean dipisui tetep dipisui. Ora bakal meleset nek wis dinaris oleh Gusti Allah. Tapi kadang-kadang kula yang sami niku mboten rumangsani bener terus. Maka pantes nek tengkoran itu di nah kan kita kendungo robbana dolamna
sana wa ilam taqilana wa tahamna kunana minal khosirin. Rumangsani sa ojo rebut bener. Nek rebut bener mesti engko ketemu nih gelut. Yang pertama memaafkan. Yang kedua itu menyantuni. Menyantuni itu biasa ya. Ngerti duit. Maksudnya kalau orang itu berbuat jahat kepada kita, orang itu pelit pada kita, kita jangan membalas pelitnya itu dengan pelit, tapi dengan loman. Jadi sesuatu yang bertolak belakang. Nek dia ngomong 10, dia ngomongnya cukup biji wae. Tapi ya ora kayak ini. Nek guru karo sampean lho aku lho, sapa? Alah ribut nih. Ya. Inilah yang perlu kita latih diri kita, yakni apa? Menahan, ngempet, menahan hawa nafsu walaupun kita mampu. Menyantuni. Jadi kalau orang itu berbuat salah, berbuat pelit misalkan, kita jangan membalas kepelitan itu dengan pelit yang sama, tapi balaslah pelit itu dengan loman. Ya walaupun loman itu loman senyuman, nek badhe menteng-menteng sampean guyu kan ya lumayan. Tapi nek kalau menteng-menteng sampean mendelik ya ora kesuwen kuwi biasane. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang berbahagia, kemudian mengampuni. Mengampuni ini artinya orang tersebut minta maaf atau tidak maaf dengan maafkan, atau pula yang sami berlaku lapang dada sing gesdi pangapurane kaya biyung karo anake. Kan ngoten nggih. Bapak Ibu sekalian, ibu itu jembar dadane gede pangapurane khususnya terhadap anaknya. Sak nakal-nakale anak, sak mangkel-mangkelone anak teng tiyang sepak khusus ibu mesti ibu pangapurane. Nek mboten ngandel buktekno. Anak bencalitan kaya apa wae nek pas sakit ibu gelem nangis sih, ya gelem ngeloni ya Allah. Walaupun katanya jiwelin loh, makanya diciwil, tapi nek pas sakit ya dilus-lus, ya diobat-obatno. Hadirin kafir rahimakumullah oleh sekalian. Artinya selain memberikan menginformasikan bahwa kita pasti punya masalah, maka Allah pun memberikan solusi yang itu di dalam hal menyelesaikan masalah tersebut. Dan ingatlah semua itu adalah merupakan sesuatu yang Allah perintahkan. Seperti awal yang kata dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat yang ke-134. Ini potongan ayatnya. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah sekalian, memaafkan kesalahan dan menahan amarah itu merupakan sesuatu kebajikan yang hal ini merupakan sesuatu yang diutamakan atau perintah Allah dalam Al-Quran yang dalam ayat yang lain disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-43. Allah nyatakan walaman sobaro wa khofaro inna zalika lamin ajmil umur. Namun orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Artinya Bapak sekalian, hal ini hendaknya sedikit demi sedikit kita latih dalam diri kita dalam rangka apa? Pembuktian iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek cara yang sebelah niku sanjane ngeten. Mosok sing tuwa nang masjid karo orang nang masjid padha wae. Ya mending aku sih ora nang masjid. Dan ngantos niki kejadian nih, lak bodol dhewe. Ini yang sering terjadi apa? Ini pangapunten yang sering terjadi itu dalam hal perbatasan. Kalimat ini biasanya muncul dalam hal perbatasan. Apa itu? Baik itu perbatasan pekarangan di rumah, ataupun dalam hal perbatasan di sawah, galengan. Nyorok galeng ini nggak angkel loh Bapak Ibu sekalian. Gur paling sepacul. Orang akeh. Nyorok itu nggak akeh. Tapi ini bisa menimbulkan sebuah kalimat nantinya, wong tuang sholat ke masjid kok koyo ngono, mending aku. Nah,
Itu bisa. Nyorok patulan itu nggak semeter, nggak sepacul, geser. Ngejeng itu belum masalah. Asik mending jalur 2 meter, benar 2 meter didol payu lah terus sepacul lho, pacul-paculan tenang. Tapi inilah sebuah realita dalam kehidupan sehari-hari yang harus kita maafkan, yang harus kita maklumi, dan kita harus sama-sama bisa menjaga diri, mengendalikan diri kita agar jangan sampai nantinya membawa sebuah olok-olokan dalam hal agama. Hadirin rahimakumullah, Bapak sekalian, mari sama-sama kita mohon kepada Allah untuk senantiasa diberikan kekuatan, keimanan dan kesabaran, dan bisa memaafkan kesalahan orang lain, karena secara teori ini gampang, tetapi secara prakteknya itu adalah empot-empotan. Sabar, innallaha ma'as-sabirin, sebenarnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar itu kalimatnya ringan, tapi prakteknya empot-empotan. Artinya berat, sama dengan menahan marah dan memaafkan orang lain. Teori ini gampang, tapi prakteknya biasa nih, merengut rong dino setengah hari lain nggak sanggup, dipunjuli dalam seminggu. Bahkan yang tadi sanjang tekan mati lu, aku nggak bakal ngampuni sampai tak bodol. Mau ngasih lebaran nggak ngampun, kan? Enten, ini tidak boleh. Orang mukmin itu kalau 3 hari berturut-turut tidak teguran sama orang asrama muslim tadi itu akan menjauhkan dirinya dari surganya Allah, tidak mudah masuk ke surga. Kalau tidak mudah masuk ke surga, bahasa lainnya berarti mudah masuk ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Mari kita sama-sama berusaha merubah sedikit demi sedikit diri kita untuk ke arah yang lebih baik. Karena tidak ada orang yang salah terus-menerus, dan tidak ada orang yang tidak pernah salah. Orang yang terbaik adalah ketika dia salah dan diingatkan dan tahu kesalahannya, maka cepat-cepat mohon ampun pada Allah dan merubah kesalahan itu dengan berbuat kebaikan. Demikian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, nasrullah wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.